Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 30 Maret 2022. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya padaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak Allah. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari ada seorang putra altar yang bertanya kepada saya begini, Romo, kerjaannya Romo apa sih kalau weekdays? Kan misalnya hanya weekend aja. Mungkin menurut anak ini saya kalau weekdays jadi holiday. Dan baru kalau weekend saya sibuk pelayanan. Berbeda sekali dengan profesi yang lain. Ketika weekdays artinya adalah bekerja dan weekend libur. Padahal yang namanya pelayanan itu every day dan every time.
Sampai suatu kali ada karyawan saya yang berkata begini, "Romo, kok Romo nggak ada waktu liburnya sih?" Saya menjawab, "Nanti saya libur pelayanan kalau saya sudah mati." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang menunaikan pekerjaan Bapaknya. Ia bersabda, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun turut bekerja juga." Allah turut bekerja sampai sekarang dan Yesus pun turut melakukan pekerjaannya. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apa sih yang dikerjakan Bapa bersama dengan Yesus? Tidak lain adalah untuk menggenapi karya keselamatannya bagi kita. Dari firman yang dikatakan Yesus hari ini, nampak sekali kesatuan antara Bapa dan dirinya. Maka dalam firman lain Yesus mengatakan, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Kalau saya mengatakan, makananku adalah dari umat Allah, maka pekerjaanku adalah melayani umat Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita memaknai apa sih makna kerja. Kerja itu merupakan aktualisasi diri, pengungkapan diri kita sebagai manusia. Kerja merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan atas segala anugerahnya, atas segala karunia, daya, cipta, dan karsa yang diberikan kepada kita. Maka kerja itu disebut sebagai ibadah. Kita bekerja untuk mempertegas identitas kita sekaligus sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Maka saya mendengarnya agak-agak risih dengan sebutan generasi mager, malas gerak, generasi rebahan. Karena generasi-generasi yang disebut itu generasi yang menyangkal identitas sejati kita dan menunjukkan keengganan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk kita menjalani hari dengan hanya bermalas-malasan saja. Mari kita katakan, "Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan." Selamat mengungkapkan diri sebagai ucapan syukur atas segala anugerah Tuhan yang boleh kita terima. Itu kita buat dan kita tunaikan dalam karya, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.